Halo, assalamualaikum guys. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mereview beberapa golok koleksi yang saya miliki ya. Ini adalah golok super tajam yang saya miliki. Jadi yang pertama ini adalah golok lutung moyan dari daerah Sumedang. Ini golok khas Sumedang ya. Jadi seperti ini untuk warangka. Dan ini gagangnya terbuat dari tanduk kebo berwarna hitam ya, seperti ini. Nah, dan kita coba lihat, ini bilahnya ya, bukan kotor tapi dilumasi menggunakan wax anti karat supaya tidak cepat berkarat. Seperti ini panjangnya kurang lebih sekitar 30 cm ya, ketebalannya sekitar 5 mili, 5-6 mili, dan lebar bilah sekitar 3 cm ya. Dan kita coba lihat ketajamannya seperti ini ya, seperti ini, tajam sekali, bisa mengiris kertas dengan lancar ya. Seret seperti ini ya untuk ketajamannya. Ini jika diukur dengan kilan atau jari ya, seperti ini, satu kilan atau satu jengkal 5 jari ya, kira-kira seperti itu. Ini golok lutung moyan khas Sumedang. Kita coba lihat golok berikutnya. Nah, ini masih dari daerah Jawa Barat, dari daerah Tasik, Galonggong. Dan ini adalah golok kangkareng ya. Ini gagangnya ukiran kangkareng atau burung kangkareng seperti ini. Ini untuk warangkanya. Nah, ini untuk tadi gagangnya terbuat dari tanduk kebo ya. Dan untuk bilahnya seperti ini, khas Galonggong ya. Jadi melebar ke depan dan melengkung. Ini terbuat dari baja per, sama seperti golok-golok pada biasanya ya, terbuat dari baja per seperti ini. Nah, ini ketajamannya seperti ini, lancar mengiris kertas. Bisa lihat sendiri. Kita coba digeol, kita coba ulangi ya, seperti ini. Untuk ketajamannya mantap ya, spek tebas tapi buat sembelih juga bisa ini. Ini golok kangkareng dari Galonggong, Tasik ya, dan masih dari daerah yang sama, daerah Galonggong, Tasik. Berikutnya adalah golok mamanukan ya, seperti ini ya teman-teman. Ini dia golok mamanukan dari daerah Galonggong, Tasik. Nah, seperti ini gagangnya agak sedikit beda ukirannya. Ini perahnya atau gagangnya berbentuk ukiran burung ya. Ini seperti ini warangka atau sarungnya, sama bersimpaikan tanduk juga. Kita coba lihat isinya. Nah, ini juga sama dilapisi wax anti karat ya. Hanya saja untuk bilah golok ini lebih ramping ya teman-teman. Seperti ini, sama-sama melengkung. Nah, ini ketajamannya seperti ini, mengiris kertas dengan lancar ya. Suaranya juga halus. Seperti ini teman-teman. Bisa digeol juga ini. Coba digeol juga masih bisa, berarti tajam banget ini si golok. Ini terbuat dari baja per dan panjangnya juga sekitar 30 sentian ya. Berikutnya kita geser dari Jawa Barat ke daerah Banten ya teman-teman. Ini adalah golok khas Menes, daerah di Banten ya. Seperti ini. Ini terbuat dari kayu. Untuk gagangnya dari kayu johar ya, bisa dilihat sendiri. Untuk motif kayu joharnya unik dan bagus sekali, cantik ya. Nah, ini seret, perlu tenaga untuk membukanya. Nah, ini bentuk bilahnya lurus ya, biasanya dipakai untuk silat Betawi atau untuk sembelihan ya, tapi untuk tebas ringan juga bisa ini. Nah, ini untuk ketajamannya seperti ini, lancar untuk mengiris kertas seperti ini ya. Mantap, jos gandos. Nah, seperti itu untuk ketajamannya golok Menes.
Masih dari daerah Banten ya teman-teman. Kita geser tempatnya. Ini masih seret teman-teman. Nah ini kalau tidak salah ini golok Cikiara atau golok Jawara Banten Kidul ya, daerah Banten Kidul atau Gunung Kancana. Silahkan dikoreksi kalau saya salah. Bentuk pilahnya seperti ini. Dan gagangnya juga, gagang dan warangkanya terbuat dari kayu ya, kayu johar sama. Dan ada motif bintik-bintik di gagangnya. Ini bilahnya sama seperti tadi, lurus model bilahnya. Ini bisa buat sembelih atau tebas ringan ya teman-teman. Seperti ini ketajamannya, sama-sama tajam, lancar untuk mengiris kertas seperti ini ya. Artinya tajam banget ini. Jangan sampai kena kulit ya. Harus hati-hati ketika dipegang. Ini adalah golok Jawara Banten Kidul atau golok Banten Kidul. Mantap ini juga. Berikutnya masih dari daerah Banten ya teman-teman. Tepatnya dari daerah Seat. Kebanyakan golok itu dari daerah Seat. Ini gagangnya terbuat dari tanduk kebo, motifnya togog ya seperti ini ya. Ukiran motif togog seperti ini. Ini untuk warangkanya seperti ini. Simpainya juga tanduk. Nah, kita coba lihat bentuk bilahnya. Ini bentuk bilahnya seperti ini, bilah ujung turun atau candung ya. Ini bilahnya sekitar 30 sentian, ketebalan sekitar 5-6 mili ya. Nah ini juga sama, bisa lancar mengiris kertas, artinya bisa difungsikan sebagai golok tebas atau golok sembelih, walaupun agak tebal juga ya. Mantap ya untuk ketajamannya. Jadi ini beberapa golok dari beberapa daerah yang saya koleksi atau saya miliki ya teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Ciao. Assalamualaikum.